gereja, ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda, di gereja kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan, dan pada saat yang sama melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan, mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita, tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya, tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku sembah
syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan Allah Maha Kudus, Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu begitu melimpah bagi setiap kami. Tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu
Ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu. Setiap hari, setiap waktu kami memerlukan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh hati kami bersuka karena kasih-Mu yang melimpah. Bahkan every day with miracle boleh terus kami alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. In Jesus name, mari bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersuka bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku kan bersuka pagi hari ini. Semua bersuka bagi Tuhan pagi hari ini ya. Mari sepakat bersama dengan saya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya melimpah bagiku. Oh, yang diduga dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Amin. Mari bersuka di dalam Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari angkat tanganmu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, yang diduga dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, yang diduga dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, yang diduga dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Sungguh kami bersuka Tuhan di dalam hadirat-Mu. Oh. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Semua masih semangat memuji nama Tuhan ya. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita. Hati yang gembira itu adalah obat Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita bergoyang bagi Tuhan. Kita gerakkan tubuh kita. Kita bersuka di dalam namanya. Oi, oi. Yuk Bapak Ibu, jangan ditahan. Kita bergoyang bagi Tuhan. Kalian olahraga Bapak Ibu.
masih bersuka bangkit dalam Tuhan ya. Asik-asik. Bila topan keras melanda hidupmu. Musik memuji nama Tuhan. Sebab di dalammu ada sukacita Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Asik-asik. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Sekali lagi kita baca ya. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab itu kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara, pada waktu Orde Baru dulu masih ingat nggak? Ada yang disebut dengan swasembada pangan.
Artinya secara mandiri kita bisa memenuhi kebutuhan kita akan pangan di dalam negeri. Enggak bergantung kepada orang lain. Mengapa ada istilah swasembada pangan? Pemerintah memberikan sebuah kebijakan agar orang-orang Indonesia memiliki daya tahan, ketahanan dalam bidang pangan itu. Makanya itu disebut dengan resiliensi pangan. Ketahanan dalam bidang pangan. Supaya apa? Kalau ada peristiwa yang menjadi sebuah krisis, kita bisa menyediakan kebutuhan pangan kita sendiri dan kita tidak terpengaruh. Seperti kehidupan itu, demikian juga dengan yang namanya kekristenan, saudara. Kita punya juga istilah yang disebut dengan ketahanan iman. Kenapa ketahanan iman itu perlu? Karena situasi di luar sana bisa berubah begitu cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita punya resiliensi iman, maka kita tidak akan terpengaruh karena kita sudah kokoh dengan iman yang kita miliki. Saudara sepakat? Oke. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada beberapa tokoh yang menjadi contoh terbaik bagi kita mengenai ketahanan iman atau resiliensi iman itu. Tokoh yang pertama kita mengenalnya sebagai tokoh perjanjian lama. Dan dia bernama Ayub. Pernah mendengar dan membaca bagaimana Ayub mengalami pergumulan dan tantangan di dalam hidupnya. Dia tidak hanya kehilangan istri, kehilangan anak-anaknya dan kehilangan harta bendanya. Bahkan istrinya menjadi orang yang memprovokasi dia untuk meninggalkan Tuhan. Pada saat tubuhnya juga sedang mengalami masalah dan pergumulan. Tapi karena Ayub memiliki resiliensi iman, maka segala situasi itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap kokoh di dalam beriman dan percaya bahwa semua proses ini tidak terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan dia tetap membangun harapan bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Coba kalau kita berada dalam situasi seperti Ayub, mungkin kita menyerah. Dan itulah gambaran kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Yang menyerah oleh keadaan, yang menyerah oleh situasi, yang menyerah oleh tantangan dan kesulitan hidup. Karena apa mereka menyerah? Karena tidak punya ketahanan iman. Dari Ayub kita belajar bahwa ketahanan iman itu diperlukan. Abuna coba cek saudara, dalam sejarah gak ada loh dan sedikit sekali orang yang mengalami penderitaan seperti Ayub dan tetap kokoh di dalam iman yang dia miliki. Tetap kokoh. Yang kedua kita juga bisa belajar melihat Daniel. Bagaimana Daniel itu dikirim jauh dari tempat asal usulnya di negara asing. Dia diangkat jadi pejabat di sana, tapi dia dikhianati. Dia bahkan dihukum masuk gua singa, disuruh menyembah patung dan sebagainya. Dia tidak disukai. Dia berada di dalam sebuah tantangan kehidupan yang berat, yang tidak mudah. Karena eksternal, hari ini kita bisa senang beribadah dengan nyaman. Coba kalau ada aniaya terhadap kekristenan sementara Anda berjalan menuju gereja. Atau sementara Anda keluar dari rumahmu menuju gereja, Anda membawa Alkitab. Aniaya menyertaimu, aniaya menghadang langkahmu di sepanjang jalan. Maukah Anda menyerah? Daniel mengalami itu, saudara-saudara. Dia diminta menyerah meninggalkan Elohim. Tapi dia tidak mau. Apa yang menyebabkan Daniel bisa tetap beribadah, Bahkan dia memiliki ibadah rutin. Apa yang membuat Daniel bisa bertahan dalam situasi eksternal yang begitu sulit dan menekan seperti itu? Karena Daniel memiliki resiliency of faith. Ketahanan di dalam imannya. Yang ketiga, siapa? Kita membaca bagaimana Paulus dianiaya di sepanjang perjalanan hidupnya. Masuk penjara, ya pantas saja dia dianiaya. Dia menuai apa yang dia tabur. Sebelumnya dia kan juga menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi itu adalah proses Tuhan yang berlangsung dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar, dia masuk penjara. Banyak waktu Paulus itu habis dalam penjara, saudara. Makanya kalau Anda membaca surat-surat Paulus itu, mayoritas dibuat di dalam penjara. Dikirim kepada jemaat-jemaat. Coba kalau kemerdekaanmu dirampas seperti Paulus.
masuk dalam penjara sekarang masih ada ventilasi. Dulu penjara Romawi itu gelap, berair, dingin. Maukah saudara berada dalam situasi seperti itu? Coba kita lihat Paulus, saudara. Dia tetap semangat memberitakan Injil. Walaupun dia menghadapi berbagai aniaya dan tekanan di dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena dia memiliki resiliensi iman, ketahanan iman. Bagaimana dengan Yesus? Di atas kayu salib. Dia tahu penderitaan kayu salib adalah penderitaan yang sangat mengerikan. Orang kalau disalib itu ingin cepat mati. Tapi memang sengaja dibuat begitu supaya tidak cepat mati, tersiksa. Itu adalah hukuman publik di zaman Romawi. Makanya orang yang disalib di zaman Romawi itu ditaruh di marketplace. Di tempat-tempat di mana orang banyak berkumpul. Supaya ada efek jera. Karena orang Yahudi dikenal membangkang terhadap Romawi. Juga ada kriminal di masa itu. Jadi hukuman itu dilakukan secara terbuka supaya orang kapok dan tidak mengikuti jejak yang sama. Yesus tahu bahwa penderitaan salib itu sangat mengerikan. Tapi dia bersedia melaluinya. Dia bersedia mengalami penderitaan itu bahkan dengan rela. Saudara, dari Yesus juga kita belajar melihat ada sebuah resiliency of faith. Ketahanan iman. Dan itu yang kita perlukan hari-hari ini, saudara-saudara. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Ada banyak masalah di luar sana. Kemarin itu saudara, waktu saya beli bensin saja, sekarang saya harus pakai barcode. Jangan pikir keadaan makin baik. Di negara-negara yang berlimpah minyaknya, rakyatnya aman makmur. Tidak usah pakai barcode. Kita nggak punya barcode, lama-lama belanja di swalayan pakai barcode. Kita sedang mengarah ke akhir zaman, saudara. Lama-lama yang nggak punya barcode nggak bisa hidup, dan di situ akan menjadi sebuah tantangan di dalam hidupnya. Mau ikut sistem atau mau bertahan dalam imanmu. Lama-lama nggak bisa masuk rumah sakit kalau nggak punya barcode. Kita ke sana loh. Lama-lama nggak bisa sekolah kalau nggak punya barcode. Nggak bisa beli beras kalau nggak punya barcode. Kita ke sana. Lama-lama kita nggak bisa belanja kalau nggak punya barcode. Lama-lama terjadi transformasi barcode. Saya itu sampai masukin barcode bensinnya di sini, saudara. Nanti mau saya cetak barcode bensinnya, saya taruh di mobil. Jadi kalau mau beli bensin tunjukin. Lama-lama barcode-nya bertransformasi dari sekedar kertas, dari sekedar picture, menjadi sebuah chip yang ditanam di tubuhmu. Kita sedang menuju ke sana. Jangan pikir semua baik-baik saja dunia ini. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sekarang aja saya pergi kemana-mana tidak bawa uang kok. Tapi saya bisa bayar. Saudara begitu kan? Karena apa? Karena kita pakai chips. Chipsnya ada di mana? Chipsnya ada di dalam HP kita. Kris itu bukan QRIS ya, bacanya Kris. Pakai bayarnya pakai apa? QRIS. Kris, Mbak. Bayarnya pakai apa? Pakai debit. Itu chips. Lama-lama chipsnya dipindah ke badanmu. Sehingga kemanapun Anda pergi, Anda bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta api, bisa naik bus. Bisa menggunakan fasilitas publik. Kita menuju ke sana, saudara. Jadi tantangan ada pada kita sekarang. Apakah kita siap? Dan kalau itu tidak terjadi di generasi kita, kita harus mempersiapkan generasi anak-anak kita. Dan saya menganjurkan kita semua memilih mempertahankan iman. Seperti 4 tokoh yang kita bicarakan ini. Jadi apa itu ketahanan iman, saudara-saudara? Ketahanan iman adalah kemampuan, ayo kita baca sama-sama. Kemampuan untuk tetap teguh dalam kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Di situ nanti diuji. Imanmu itu tidak diuji pada saat berada di dalam gereja. Imanmu itu diuji pada saat menghadapi kesulitan dan tantangan hidup.
Di situ akan terlihat apakah seseorang memiliki iman yang kokoh atau tidak, iman yang kuat atau yang lemah, bahkan untuk melihat apakah seseorang memiliki iman atau tidak. Jadi kata kuncinya adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Makanya ingat lagu itu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan. Kita nggak boleh meragukan akan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala situasi dan kesulitan hidup kita. Tetap memegang erat-erat jubahnya dalam berbagai penderitaan dan kesulitan yang mungkin eskalasinya akan semakin bertambah menjadi sebuah sistem di dalam dunia dan kita berada di dalamnya. Hati-hati saudara. Menggunakan alasannya sebenarnya adalah spirit behind itu ya. Alasan barcode bensin beli bahan bakar itu hanya alasan kebijakan, pembatasan dan sebagainya. Tapi spirit behind kita mulai dibiasakan dalam situasi-situasi seperti itu. Nanti akan naik levelnya, makin naik. Setelah kita mulai terbiasa dinaikkan lagi levelnya. Masihkah kita akan tetap bertahan di dalam iman kita? Ketika situasi berubah makin berat dan kesulitan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kata kunci ini penting, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan bilang sekarang aku akan tetap percaya. Nanti itu akan diuji dan akan terlihat saudara-saudara. Mari kita belajar faktor-faktor apa saja yang membuat iman kita itu bisa goncang. Yang membuat kita gagal dalam mempertahankan iman kita menjadi tetap kuat. Bagian yang pertama saudara-saudara, kita harus waspada terhadap poin yang pertama ini, yaitu penderitaan dan kesulitan hidup. Semua orang kalaupun memilih ingin tidak menderita, betul? Semua pun kalau diberi pilihan pasti mau bahagia. Amin saudara? Tapi kita tidak bisa memilih yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa memilih yang namanya kesulitan hidup. Dia bisa datang begitu saja di depan kita tanpa bisa kita prediksi. Datang karena masalah yang kita buat sendiri atau datang karena sebuah sistem yang berada di luar kendali dan kehendak kita. Tiba-tiba kita berada di sana. Itulah dunia di mana kita sekarang ini tinggal dan hidup. Makin berat loh saudara. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat pegang jubah Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan seseorang. Saya bertanya, berapa untungnya sehari dalam bisnis ini? Situasi makin berat Pak. Dapat untung 10.000 per hari saja udah puji Tuhan. Wih. Ini yang sedang terjadi dalam dunia persilatan hari-hari ini. Oleh sebab itu justru ketika Anda sedang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup itu. Ingat kata kunci tadi. Apa tadi kata kuncinya? Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena hanya itu kekuatan kita. Pilihan ada di tangan kita saudara. Masalah demi masalah datang silih berganti. Satu masalah sudah selesai, akan datang masalah berikutnya. Yang satu masalah baru kita selesaikan, masalah yang lain akan datang. Seperti efek domino. Tapi kita nggak boleh putus asa karena kita punya Tuhan. Itu berita baiknya. Haleluya. Berjuang dalam hidup hari-hari ini bukan perjuangan yang mudah. Tapi perjuangan yang makin keras. Dalam bisnis, pekerjaan kita sangat merasakan itu. Bagian yang kedua saudara. Yang bisa membuat iman kita bergoncang. Yang bisa membuat iman kita itu teruji adalah materi dan keduniawian. Materi akan membuat daging kita senang. Hal-hal yang berasal dari dunia ini bisa membuat kita hedon. Bisa membuat daging kita memiliki dan di-entertain dengan sukacita. Dan daging kita senang. Tidak ada orang yang
Masih suka makan daging toh? Yang tidak suka daging, kita masih. Tapi itu bisa menyeret kita makin jauh dari Tuhan. Orang yang makin cinta materi akan melihat dan menjadikan materi sebagai Tuhan atas hidupnya. Orang yang terlalu duniawi akan mulai meninggalkan iman dan kepercayaan yang supernatural. Karena duniawi itu kasat mata, terlihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Detik itu, saat itu juga. Kita bisa tahu itu asin, manis, pahit, langsung. Yang supernatural nggak kelihatan. Kita hari-hari ini bisa iri dengan teman kita, tetangga kita. Mobilnya berganti lagi. 1 minggu kemudian ganti lagi. Hati kita udah mulai tidak tenang. Itu akan menjadi faktor-faktor yang menggoyangkan imanmu. Kita lupa dia jual beli mobil. Jadi jangan kaget kalau lihat Henry itu gonta ganti mobil. Itu jual beli mobil dia. Jadi by the way kalau beli mobil hubungi aja Henry. Mobilnya bagus-bagus itu. Jangan lupa perpuluhan ya. Itu bagus-bagus mobilnya Henry itu. Dia gak mau jual barang rongsokan. Enggak. Lah tukang jual beli mobil. Tapi hati kita. Ganti terus mobilnya. Ganti terus mobilnya. Hati-hati loh saudara. Kita bisa kaget-kaget mengalami kesulitan hidup. Lihat orang kok gonta ganti terus istrinya. Kok ganti hari ini gandeng sama ini, besok kan sama ini. Istrinya berapa sih? Materi, saudara. Hari-hari ini dunia sedang membawa kita menjadi orang-orang yang pragmatis. Take and give. Itu pragmatis. Membuat kita, Tuhan nantilah, nanti Tuhan. Yang penting sekarang ini gimana untuk perut terisi dulu. Atau gaya hidup terpenuhi. Gaya hidup terpenuhi. Itu membuat kita menjadi kehilangan nafas terhadap hal-hal supernatural yang berasal dari Tuhan. Kita bernafas dari daging dan materi. Orang bisa mengalami goncangan iman juga melalui tragedi yang datang tiba-tiba. Ya, Ayub itu tiba-tiba saja terjadi. Dari hidupnya baik-baik saja, Tuhan goncang, Tuhan izinkan tergoncang. Kehilangan banyak hal, mengalami penderitaan fisik. Tidak terjelaskan. Ya rajin ibadah, Ayub itu kan imannya kuat itu. Mungkin kurang lebih situasi kita sama. Rajin beribadah, melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Melakukan banyak hal untuk ladang Tuhan. Bahkan membawa jiwa-jiwa. Tapi kok kita mengalami penderitaan. Kalau kita nggak memiliki resiliency of faith, wow. Kita bisa meninggalkan Tuhan loh. Dan berbalik mencerca Tuhan. Kok hidupku begini Tuhan? Kok begini? Apa yang terjadi kok gini? Aku sudah bayar harga, kok Tuhan minta lagi? Udah jatuh ketimpa tangga, ditimpuk batu, ditinggalin orang. Sekarang jatuh ditimpa tangga saja nggak cukup. Jatuh apa? Ditimpa tangga, habis ditimpa tangga, ditimpukin batu. Habis itu ditinggalin. Anda sendirian loh dalam penderitaan itu. Tragedi yang datang tiba-tiba. Yang kita tiba-tiba bisa sakit. Seberapa sering ya, saya sudah sering sekali mendengar kesaksian ini. Si A sakit, diantar oleh si B, pergi check up di rumah sakit. Lalu karena ada promo, si B ikutan untuk check up sekalian. Pernah mendengar itu? Dan ternyata si B lebih parah daripada si A. Tiba-tiba kayak durian runtuh itu. Ada seorang barusan saudara minta dukungan doa. Dia ngantar istrinya check up. Ngantar istrinya check up. Ini suami ini olahragawan. Daily life-nya itu jalan kaki. Dan olahragawan. Jadi dia merasa sehat-sehat. Karena ada promo di rumah sakit tempat istrinya dia antar check up. Dia ikutan check up. Anda tahu
penyumbatan di jantungnya 95%. Tidak terasa dan tidak terlihat karena dia olahragawan. Itu tinggal tunggu waktu itu lewat. Tinggal tunggu waktu lewat. Stres dia, saudara. Dokter berkata tidak boleh balik ke rumah. Langsung opname, pasang ring. Ini mati. Tragedi yang datang tiba-tiba. Makanya kita baik-baik saja jalani hidup ini ya. Amin, amin. Kasih tahu kiri kananmu, baik-baik jalani hidupmu coy. Ada kata coynya. Baik-baik saja. Tapi pentingnya bergantung pada Tuhan. Jangan pikir kalau Anda jalan sehat-sehat saja semua baik. Kita harus jaga hidup itu. Ya. Dapat melemahkan iman kita. Dia mensupport gereja. Jadi pengurus dalam gereja lokalnya. Dia bilang, Abuna aku kok kayak gini ya, mana juga saya tahu. Ayub memiliki pertanyaan yang sama. Ayo belajar dari Ayub. Jadi daripada Anda ngantar-ngantar orang yang sakit, ya ikut aja lah sekalian. Siapkan hatimu untuk check up sekalian. Ya. Tiba-tiba Anda sudah baik-baik pacaran, tiba-tiba putus coy. Putus. Ada hal-hal yang tidak terselami. Mau apa? Udah di depan mata mau kawin, saudara. Udah pacaran begitu lama, tidak terjelaskan. Jangan membuat imanmu lemah karena itu. Amin, amin. Tuhan tahu masa depan lo. Amin. Mungkin dia tahu kalau kau ngotot kawin sama orang itu, hidupmu kacau. Jadi Tuhan itu hebat loh. Kalau dia tahu bahwa rencana kita berbahaya bagi kita di masa depan, dia akan gagalkan rancangan itu dari awal. Itu enaknya sama Tuhan. Hari-hari ini kita mengalami banyak tekanan eksternal dari lingkungan kita. Dari tempat di mana kita bekerja. Tidak semua orang menyukai kita, saudara. Situasi-situasi dunia. Kemarin saya makan soto, tiba-tiba ketemu sama seseorang. Abuna masih ke Holy Land gak? Enggak. Kalau saya sih masih berangkat bulan Desember ini. Ya silakan imanmu di sana. Lagi kira-kira gimana infonya di sana? Lah setiap hari roket, air diracun. Sono berangkat. Bom mobil, penembakan di jalan, penusukan. Itu kan beritanya tidak sampai di Indonesia. Yang namanya travel mah jualan. Dia selalu bilang baik-baik saja kan bisnisnya terancam. Dia diam langsung. Sekarang ini yang terjadi di sana ada kerumunan. Tiba-tiba ada mobil nabrak saudara. Dia gak peduli mau ditangkap terserah. Dia tabrak. Dan mereka mengincar wisatawan supaya memiliki dampak internasional dalam pemberitaan. Bilang hati-hati bro. Pergi ke daerah konflik, tanya itu asuransi. Gak mau itu bukti aja. Jangan ngoyo atas dasar iman. Masalahnya orang Indonesia antara iman dan nekat itu beda-beda tipis. Entah? Tekanan eksternal di luar sana ya seperti tadi tekanan eksternal. Beli bensin itu loh saudara. Kalau gak punya barcode hanya 100.000. Lama-lama hanya 50.000. Kita dipaksa oleh sistem. Lama-lama kita nggak bisa nebus obat nanti pakai kalau nggak punya barcode. Itu melemahkan iman kita. Bahkan ada orang-orang tertentu tidak mengerti cara kerja Tuhan. Udah berdoa, udah hadir setiap Jumat, ikut firman online, hadir ke gereja. Kok Tuhan gak jawab-jawab toh? Kok Tuhan gak dengar-dengar toh? Kok tindakan Tuhan itu kok lama toh? Kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan toh? Kok Tuhan belum jawab-jawab? Ini akan melemahkan semua faktor ini kalau diramu jadi satu. Semua orang punya bagiannya sendiri-sendiri bahkan mungkin daftarnya nambah. Belum lagi aniaya. Dan diskriminasi karena keyakinan kita. Yang Kristen menyingkir. Mau apa?
Yang non-Kristen boleh antri. Akan tiba masanya seperti itu. Makanya kita harus benar-benar melekat pada Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Inilah ujian di akhir zaman itu untuk menyaring mana yang murni, mana yang tetap bertahan dalam imannya, dan mana yang tidak. Ini ujian yang sesungguhnya, faktor-faktor ini, saudara. Oleh sebab itu mari kita memiliki dalam cara kita menjalani hidup, tetap memiliki yang disebut dengan perspektif rohani. Katakan perspektif rohani. Itu yang utama, saudara-saudara. Itu yang utama. Itu yang akan membuat kita melihat masalah dengan cara yang berbeda. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi semua faktor-faktor ini. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan ini adalah wajib buat kita semua, jemaat Tuhan, G2CC Family. Apa yang harus aku lakukan, Abuna, kalau sudah seperti ini? Kalau aku tahu bahwa di luar sana akan menjadi seperti ini, sebagai anak Tuhan yang tertanam di dalam gereja lokal, apa yang harus aku lakukan? Ini yang pertama, saudara. Mari kita baca sama-sama. Kita harus tetap fokus pada Tuhan. Hadapi realitas apapun dengan tetap fokus pada Tuhan. Sebab kita juga tidak bisa merubah situasi. Kita tidak bisa merubah keadaan. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, fokus pada Tuhan, apalagi memegang janji-janjinya, paling tidak Anda memiliki harapan. Amin. Orang kalau punya harapan itu, saudara, akan mengalami semacam ekstensi dalam usianya. Ekstensi dalam kekuatannya. Bisa bertahan. Pernah dilakukan sebuah penelitian psikologis. 2 orang divonis sengaja, saudara. Mereka divonis memiliki kanker stadium 4. Sengaja diberitahu seperti itu. Itu memang percobaan yang menurut saya keterlaluan ya. Lalu si A berkata, ya 2 bulan lagi, paling lambat 3 bulan kau mati. Setiap hari di telinganya diperdengarkan, mati kau. Kita beri suntik dulu supaya kau tidak mati. Pokoknya kata kuncinya diulang-ulang terus di telinganya, mati. Lalu si B, percayalah, dikirim tim pendoa, coba putar musik rohani, semua akan baik. Kalau memang waktu mau mati ya mati, tapi siapkan dirimu, diajak jalan-jalan, diajak keluar lihat-lihat, saudara. Hatinya dibuat bersuka cita, imannya dibangun, pengharapannya dibangun. Sesungguhnya keduanya tidak punya penyakit kanker. Tapi input secara eksternal diberikan kepada mereka. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian si A mati. Si B hidup. Pengharapan itu akan memperpanjang waktumu. Memberikan kepadamu kekuatan dalam situasi sulit. Membangkitkan sebuah kekuatan laten dari dalam dirimu yang tidak kelihatan. Kekuatan laten itu bisa dilihat misalnya. Nanti masuk ke gereja lompat pagar biar dikejar dolar. Anda bisa lompat pagar gereja ini. Walaupun secara biasa nggak bisa, tapi kalau dikejar sama dolar, sama shekel, dilepas sekaligus sama montil, sama mercy, 4 kejar, Anda bisa loncat. Itu kekuatan laten dalam diri manusia. Dan itu bisa muncul, diaktifasi melalui pengharapan. Pengharapan, saudara. Maka mari kita fokus pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang membuat kita bisa bertahan. Dalam penderitaan yang paling berat, hanya Tuhan. Hanya itu. Nggak ada dari dunia ini yang bisa membuat kita berbahagia, bertahan, atau apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Komunitas iman itu penting. Kita baca bagian yang kedua. Pertahankan dirimu di dalam komunitas iman yang kuat. Jangan menjalani perjuanganmu sendirian. Masuk dalam komunitas, karena di situ yang kuat akan menolong yang lemah, akan menghibur. Doa itu kan bisa saling mengimpartasi toh. Kekristenan itu kan saling tolong menolong. Fellowship,
bersama-sama. Gereja adalah komunitas iman terbaik di mana kita bisa tumbuh bersama. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Jangan, karena kita butuh komunitas. Kalau kita berada di samping orang yang akan menguatkan kita, yang akan nolong dan menepuk pundak kita, baik kok, semua baik. Ayo kita berdoa sama-sama. Bisa kuat gak? Bisa bertahan gak? Halo? Bisa. Kita butuh komunitas tukang sate. Bisa membakar satenya melalui arang. Kalau satu arang dikeluarkan dari merah menjadi hitam. Karena dia udah dingin, dia keluar dari komunitasnya. Hari-hari ini saudaraku dan saudara yang ada di rumah, komunitas itu penting. Jangan keenakan nonton ibadah online. Komunitas penting, kita bisa saling menyapa, tersenyum. Itu kalau Anda tersenyum pada saudaramu seiman, iman itu nular loh. Coba lihat wajah kiri kananmu, senyumlah. Jangan mukamu becatut begitu, ya kayak tempe gitu. Itu jangan muka tempe, udah ketekuk-tekuk. Hidup ini bahagia itu kan kita ciptakan toh. Nikmati hidupmu. Jalani, orang lain lebih baik dari saudara itu hidupnya. Anda juga pasti lebih baik dibanding orang lain. Haleluya. Jalani hidupmu. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Komunitas itu menguatkan iman kita. Bukan komunitas para penggosip, saudara. Halo? Bukan komunitas para pemberontak. Yang gak bisa move on. Yang lain sudah move on, dia masih... Tuhan udah mau datang. Kita butuh topangan orang lain. Kita butuh dukungan orang lain. Kita butuh kekuatan dari orang lain. Dan komunitas yang dimaksudkan di sini adalah komunitas iman. Di mana ketika yang satu lemah, yang satu akan menguatkan. Makanya hati-hati. Siapa yang di sampingmu akan menentukan seperti apa kehidupan rohanimu. Hati-hati. Komunitas iman itu yang sangat penting. Lihat bagaimana Ayub digini-giniin oleh istrinya sendiri. Waduh. Cari komunitas yang membangunmu. Yang membuatmu bertahan. Cari saudara-saudara. Waktu Revo sekolah, Pak di sini nggak ada gereja karismatik, Pak. Cari. Gimana caranya cari? Aku jauh dari kota, Pak, tempatku, Pak, tempat gereja di situ jauh. Misalnya ada orang begitu saya dengar itu, cari jalan kaki kalau perlu, biar olahraga. Itu penting, saudara. Hari-hari ini kan kita terlalu banyak dimanja oleh teknologi. Ibadah online itu baik, tapi jangan keterusan. Nanti kalau Anda mati penguburannya online. Repot. Pemberkatan nikah online, perjamuan kudus online. Repot. Kita perlu bertemu muka dengan saudara seiman, face to face. Lihat loh, Pak Guru itu jadi ganteng ya. Yang membuat Ardina itu senang sama itu ganteng itu. Itu. Kita bisa tahu seperti apa Pak Guru. Kita bisa tahu seperti apa Pak Daniel. Ya. Kita bisa tahu, ada anak Buna di sini ya. Siapa namanya saya lupa. Anggiat. Ini Anggiat, berdiri dulu Anggiat. Waduh, ganteng kali kau sekarang ya. Masih jomblo ini. Pengumuman ya. Ya, kapan balik? Oke. Ketemu Buna dulu nanti ya. Oke, silakan duduk. Anggiat ini adalah anak Buninta. Dia pokoknya selalu nongol ke gereja kita padahal dia di Jakarta dan Kalimantan. Belum punya pacar kan? Nanti Abuna carikan.
Kan sudah dimunculkan, dinaikkan nanti di Zoom tadi, pasti ketahuan seluruh Indonesia. Itu gunanya komunitas iman. Amin, amin. Ya, komunitas iman itu bisa membuat kita memiliki kesempatan-kesempatan. Yang ketiga, pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, ada 4 poin. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca setiap janji. Jadi kalau Anda sedang berada dalam kesulitan, baca janji Tuhan untuk jalan keluar dari kesulitan. Kalau Anda sedang berada dalam sakit penyakit, baca janji Tuhan yang berhubungan dengan kesembuhan. Kalau Anda sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan, baca janji Tuhan yang menjawab persoalan-persoalan hidup. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak boleh putus. Jangan karena ada masalah menjauh dari Tuhan. Jauh. Ingat ilustrasi Abuna atau? Pak, ceritakan kepadaku pesawat itu. Kenapa? Ketika kulihat pesawat itu dari sini, itu kecil sekali. Lah kata papa, Tuhan itu kayak pesawat. Berarti Tuhan itu kecil. Tidak, nak. Dia ajak anaknya ke bandara. Lebih dekat dengan pesawat. Ternyata pesawat yang dilihat itu tadi besar. Tahu nak, seperti itulah Tuhan. Kalau kau jauh dari dia, engkau akan melihatnya sangat kecil. Tapi kalau engkau dekat dengan dia, engkau melihatnya sangat besar. Jadi jangan, saya tanya nanti biasanya kan Abuni di situ kadang-kadang saya nyertain. Ada di situ. Saya tepuk pundak. Kok baru nongol di gereja? Lagi ada banyak masalah, Buna. Lu justru jadi ada banyak masalah, datang ke gereja, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya di rumah dia nggak berdoa. Saya percaya di rumah dia nggak baca Alkitab. Kita harus punya kehidupan doa yang konsisten. Karena dunia ini mengajar kita membuat jauh dari Tuhan dan melihat Tuhan makin kecil. Tapi yang benar adalah kita harus mendekat dengan Tuhan. Supaya kita tetap melihat Tuhan yang besar. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Kemarin ada berita gembira. Ada teman sohib Abuna ini saudara. Pada waktu submit berkas guru besar. Dia submit 20 Maret 2023. Abuna 21 Maret 2023. Cuma selisih 1 hari. 2,5 bulan SK guru besar saya keluar. Selesai. Saya tahu dia mengalami penderitaan. Aduh, kok Sony duluan. Saya hibur dia terus. Bolak-balik berkasnya kembali. Sempat hilang berkasnya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu penilaian ulang kami lakukan berbagai macam daya. Termasuk berdoa, saya berkata, Pak berdoa terus Pak. 2 hari lalu SK-nya keluar. 1 tahun 8 bulan. Profesor ketiga dari Kementerian Agama dalam ilmu misiologi. Anda tahu nggak? Kadang-kadang Tuhan sengaja membawa kita dalam sebuah proses. Dibenturkan, dipotong, dikerat. Tuhan bawa dalam sebuah proses. Banyak orang tidak siap dengan proses. Banyak orang menyerah. Banyak orang tenggelam di dalam proses. Banyak orang jauh dari Tuhan dalam proses. Tapi saudara-saudara, dalam Tuhan itu proses menentukan hasil. Semua orang ingin langsung shortcut pada glorifikasi, kemuliaan. Tidak. Ujung dari setiap proses dalam Tuhan adalah kemuliaan. Teman saya itu saudara mengalami sakit penyakit. Ya, dia sakit mengerikan sekali. Fungsi ginjalnya turun menjadi 5%. Sampai maaf kencing darah. Malam-malam dia kencing darah, dia telepon saya, Abuna. Aku mengalami ini. Apa aku mau mati ya? Saya bilang, Pak bertahan. Itu loh gunanya komunitas. Ya, Pak bertahan Pak. Pasti bisa. Ayo kita berdoa. Dokter bilang sudah menyerah. Dia dikasih obat. Dia berobat di Singapura. Dikasih obat. Yang dampak negatif dari obat itu. Mulutnya jadi dia jadi emosional. Sehingga dia memutuskan semua hubungan.
Kecuali dengan saya dia berkata, Abuna kalau aku maki-maki kau, kau jangan marah ya. Dan saya harus mendengarkan dia. Jadi emosi. Apa cepat emosi. Saya berkata, ayo Pak kita doa. Itu loh gunanya komunitas. Ayo Pak kita doa. Kita doa terus. Doa terus. Sekarang fungsi ginjalnya sudah naik. Ajaib loh. 75%. Ajaib itu naik. Doa. Dan dia dapat kado. 2 hari lalu guru besar misiologi. Tiba-tiba Abuni tanya sama saya, Pak itu kan harga yang dia bayar untuk guru besarnya. Ya. Tiba-tiba Abuni lanjut tanya lagi, hargamu apa Pak? Waduh saya bilang jangan tanya. Saudara, kadang-kadang kita tidak siap dengan proses mau hasil. Tapi dalam Tuhan, glorifikasi, kemuliaan itu adalah tujuan dari setiap proses yang berat. Mungkin daging kita gak suka dengan proses. Dan berkata ini kok begini. Kita reaktif, kita menolak. Gunakan perspektif Tuhan saudara. Jalani proses itu dalam perspektif Tuhan. Mungkin ada hal yang tidak kita mengerti. Tapi di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. 4 poin ini fokus pada Tuhan. Pertahankan diri untuk berada di dalam komunitas. Jangan keluar saudara, jangan keluar. Pertahankan dirimu dalam hubungan pribadi, a personal relationship with God. Dan jangan lupa, selalu ada ujung kemuliaan dari setiap proses yang kita alami. Lihat Ayub, hidupnya dipulihkan. Daniel selamat dipromosikan oleh Tuhan. Yesus dimuliakan ke sorga. Paulus hidupnya mengalami berkat dan terobosan yang luar biasa. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak boleh meragukan akan kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi. Coba tampilkan slide lagu apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu refleksi doa kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu